Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita jumpa kembali pada mata kuliah Arsitektur Barat dengan bahasan arsitektur klasik Renaissance. Keberadaan klasik Renaissance ini abad 14 sampai dengan abad ke 19 sudah mulai mendekati kita. Jadi pertumbuhannya Renaissance adalah periode tersebut. Baik, kita tinjau dulu bagaimana kebutuhan manusia dan pola kehidupan manusianya seperti apa. Bahwa manusia dalam hidupnya bersaing untuk terbaik, bersaing untuk yang terbaik, terus bersifat materialistik, mengutamakan kehidupan individu. Ya, peninggalan yang dominan adalah tempat tinggal dan istana. Jadi itu bersaing untuk yang terbaik, ya, dengan materialistiknya, dengan materinya, ya, mengutamakan kehidupan individu. Ya, jadi mulai person melayang, ya. Jadi itu, jadi terbaik diukur dari segi materi, kekayaan di sana. Jadi orang yang kaya adalah jadi penguasa. Peninggalan yang dominan adalah tempat tinggal dan istana. Nah, ini kalau kita lihat dari era, kalau Yunani paling banyak adalah kuil, terus dilanjutkan Romawi tengah-tengah, ada kuil, ada basilika, gereja, terus Bizantin, gereja yang dominan, terus Gotik juga gereja. Nah, kita masuk ke Renaissance, ini yang paling banyak adalah peninggalannya adalah istana. Apa gereja nggak ada? Juga ada, namun sudah nggak begitu dominan, ya. Jadi yang paling dominan adalah peninggalan istana. Budaya dan tradisi. Bagaimana budaya dan tradisinya? Tetap ya, kita era klasik, tetap dengan menggunakan prinsip the three order of classical arsitektur. Jadi kepala, badan, kaki simetris, terus pakai tiang Dorik, Ionik, dan Korintian. Itu teori tentang arsitektur klasik, dipakai terus ya dari era sebelum Masehi sampai dengan menjelang 1900, abad 19 masih tetap dipakai, ya. Jadi klasik ini eranya banyak sekali. Bangunan berbentuk independen. Bangunannya tertutup, terdiri dari beberapa bagian yang digabung menjadi satu. Orientasi memusat dan tertutup, orientasinya ke arah dalam. Nanti kita lihat bagaimana bentuk bangunannya. Ya, jadi gitu. Budaya tradisinya seperti itu. Ini kondisi alamnya gimana dan teknologinya, ya, dan perkembangan teknologi. Nah, kita lihat bahwa bahan bangunan yang digunakan adalah beton, sudah muncul beton, batu bata, kaca, mosaik. Jadi variannya beton, teknologi beton sudah muncul di sini. Ya. Beton bertulang atau beton saja masih belum kita ini, ya. Di akhir sudah bertulang tentunya karena sudah melalui masa revolusi industri, ya, nanti kita lihat. Jadi Renaissance ini bisa sampai ke ujung dari perkembangan arsitektur klasik. Terus sistem struktur menggunakan fold, flying patterns. Dengan sistem ini memungkinkan untuk menciptakan pembukaan yang lebar, sama ya dengan yang di Gotik, terus Romawi juga pakai ini, fold and flying patterns. Kita lanjutkan lagi untuk denah dan tampak simetris. Denah tampaknya simetris sesuai dengan kaidah klasik.
berkesan megah dan formal. Ya, simetris itu megah dan formal. Formal khususnya itu simetris. Megah itu karena tingginya. Ya. Eksterior diolah dengan membagikan berbagai macam relief. Interior juga dilukis dengan menggunakan skala manusia sehingga terlihat nyata. Jadi skalanya sudah menggunakan skala manusia. Kalau kita lihat di era Yunani skalanya sudah masih dewa. Kalau di Romawi skalanya putra dewa, agak kecil sedikit, ada manusia kecil. Terus Bizantin dan Gotik sudah mulai turun juga skalanya. Jadi ini penting. Pada akhirnya kalau kita masuk ke era akhir ini, Renaissance ini sudah mulai skalanya adalah skala manusia. Sebagai pedoman tingginya adalah manusia. Nah, ini perlu kita lihat nanti ketika berbicara tentang arsitektur modern, skala manusia ini menjadi penting. Nanti dengan prinsipnya arsitektur modern yaitu prinsip fungsional, tentu membandingkan dengan skala manusia. Nah, ini contoh denahnya, ya, denah simetris, kesan megah dan formal, simetris ya. Kalau di sebelah sini ada bundar, sini bundar, simetris, kiri kanan sama, ya. Terus pusat orientasinya ke dalam, enclosure di dalam ini menjadi pusat, di dalam ini menjadi pusat kegiatan dari orientasinya ke arah dalam. Dominan bangunannya adalah seperti ini, ya. Coba kita lihat. Nah, ini ada beberapa contohnya. Ya, ini kita lihat ya, sudah mulai ini. Jadi denahnya simetris ya. Gini pintu masuk sini bentuknya seperti gini. Simetris, kiri kanannya simetris. Ini perspektifnya seperti ini. Nah, di tengah ini bisa dipakai untuk kegiatan aktivitas yang sifatnya personal, koordinasi dan sebagainya di sini. Nah ini bisa untuk ya, tengahnya bisa untuk pergelaran pasukan. Ya, jadi ini perlu saya sampaikan di sini bahwa ini bukan seorang individu yang kaya. Artinya belum ada kepemerintahan itu nggak ada. Ya, jadi masing-masing tokoh itu mempunyai pasukan sendiri, mempunyai daerah sendiri, kekuasaan sendiri. Di awal seperti itu, negara itu belum terbentuk dengan baik, ya. Jadi masih berkelompok-kelompok orang kaya, individual tadi yang di awal kita sebutkan tadi. Nah, jadi bukan sebuah negara, belum terbentuk. Negara itu terbentuk ya setelah akhir-akhir ini. Baik, kita lanjutkan contohnya. Ini ya contoh yang peninggalan yang ada, ya, ini space yang di luar tadi. Jadi orientasinya ke dalam bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tadi. Sekarang bisa untuk space yang nyaman sekali ya. Ini. Nah, tampaknya gedungnya seperti ini dari luar. Jadi dari luar tampak megahnya muncul, di dalam kesan intimnya juga ada di sini. Ya, enclosure, tertutup kesannya tapi akrab, intim gitu ya suasananya. Nah, jadi seperti ini Renaissance, tempat tinggal ya, tempat tinggal penguasa, orang kaya. Jadi yang identitas itu adalah orang kaya. Alat ukur kesuksesan manusia itu adalah kekayaan, materi. Ini contoh bangunan Renaissance yang lain, ya, bentuknya simetris, seperti ini. Nah, ada beberapa Renaissance, penampilan tidak sama ya. Ini bentuknya seperti ini bisa seperti ini. Ini pengaruh lokal, tempat di mana Renaissance itu berada. Misalkan di Italia, di Belgia, di Inggris ini berbeda-beda bentuknya. Ya, coba Anda cari aja nanti. Renaissance Belgia, Renaissance mana gitu ya. Baik, kita lihat untuk yang lainnya. Nah, ini Renaissance juga, era Renaissance.
sudah fungsinya tempat tinggal, istana, orientasinya ke dalam masih. Tampak depannya ya seperti ini, beda kan, beda dengan yang tadi. Nah ini lebih ribet ini, kali ini renaissance Nederland ini, Belanda ini renaissance Belanda, bentuknya seperti ini ya, beda ya. Ini juga gereja renaissance ya. Seperti ini. Jadi sudah fungsi bangunannya sudah muncul, tempat tinggal sudah ada bangunan leveling ya, banyak lantai 1, lantai 2 dan muncul lantai 3 ya, berlantai tinggi mulai karena teknologi beton sudah ada. Jadi bangunannya bisa beberapa lantai. Nah itu yang perlu catatannya. Jadi sini perkembangan teknologi nanti di awal renaissance ini, di pertengahan renaissance itu revolusi industri sudah mulai muncul juga. Artinya di tengah renaissance ini sudah ditemukan material bangunan yang bisa mendukung sistem bangunan bisa berlantai lebih dari 1 ya. Jadi perlu beton, mungkin baja dan sebagainya ya. Ini ada bangunan yang istimewa sekali, yaitu Santo Paulo. Nah, ini bangunan yang diciptakan sejak awal Romawi ya, sejak 15 sebelum Masehi dibikin pertama kali, bentuknya basilika, berubah terus sampai era Renaissance ini ya, terus berkembang ya, bentuknya basilika seperti ini ya, orientasinya ke dalam sama ini, space-nya panjang sampai ke sana ujung ya, Santo Paulo ini. Nah ini bentuknya di dalam ini gedungnya ini ya, kita yang ini dari atas ya, tampaknya seperti ini. Nah ini termasuk bangunan peninggalan, akhirnya ada elemen renaissance-nya ya. Walaupun proses tumbuh bangunan lama sekali ya, dari era klasik awal tahun 0 ya, setelah Masehi. Jadi jalan terus sampai tahun berapa, 18 berapa jadilah bangunan Santo Paulo, sampai sekarang masih ada. Gitu ya, mungkin pertemuan hari ini tentang Renaissance. Oh ya, saya sampaikan sketsa saudara sudah lumayan, tapi perlu dilatih lagi ya. Untuk itu nanti di bawah ada tugas yang juga harus Anda coba desain, Anda buat sketsa ya. Baik, gitu aja pertemuan hari ini, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.